Oke, shalom semuanya, selamat sore. Aduh, di luar hujan lagi ya, udah hampir seminggu ini di Bandung tuh setiap jam 1 ke atas itu hujan terus gitu ya. Tapi di sini semuanya tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Walaupun di luar hujan. Oke, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini tentang kesetiaan dalam lensa Injil, ya. Kalau kita lihat ini udah beruntun buah roh, sekarang tentang kesetiaan, kemarin tentang kebaikan. Apa sih kesetiaan dalam lensa Injil? Kita mau buka Alkitab kita dulu di 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 4 sampai 5 dulu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat 6 sampai 7. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 8 sampai 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya, dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita hari ini bicara tentang setia. Saudara, kesetiaan adalah sesuatu yang diharapkan tentunya bagi setiap pribadi. Ya, baik dalam hal hubungan suami istri ya, baik dalam pekerjaan dan banyak hal lainnya. Kita tuh pengen orang-orang di sekitar kita tuh tetap setia sama kita, hadir di hidup kita. Kapan ada kita perlu, kita pengen dia selalu ada gitu. Terus di mana dalam kesetiaan itu kita berharap ada orang yang bisa loyal sama kita. Ya. Setia itu sendiri merupakan sifat dan loyal itu adalah tindakan nyatanya. Saya bahas sedikit nih, saya nyontek dari Google ya tentang loyalitas dan kesetiaan ini. Jadi loyalitas dan setia memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, di mana loyalitas adalah perwujudan dari kesetiaan yang melibatkan tindakan nyata. Ya, berarti loyal itu tindakannya, setia itu apa ya? Maksud ya, apa sifat ya, sifatnya ya. Kesetiaan atau loyal adalah kata sifat yang berarti patuh dan setia. Sementara loyalitas adalah konsep yang lebih luas lagi, yang menunjukkan pengabdian dan komitmen yang ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan konsisten dalam jangka waktu tertentu. Ya, loyal atau setia itu sifat dasar merupakan kualitas atau sifat pribadi yang menunjukkan patuh dan setia terhadap seseorang, terhadap kelompok atau idenya sendiri. Contoh, seorang yang setia menjadi sahabat yang tidak pernah berkhianat atau membantu saat dalam kesulitan. Ya, loyalitas konsep yang lebih luas merupakan sikap mental dan komitmen mendalam untuk terus mendukung dan mempertahankan hubungan atau objek loyalitas. Melibatkan tindakan nyata, loyalitas diwujudkan melalui tindakan nyata seperti kalau dalam pekerjaan kita melaksanakan tugas secara optimal dan memberikan kontribusi untuk kemajuan perusahaan. Itu loyalitas sebagai seorang karyawan. Dalam bisnis, pelanggan yang terus membeli produk dan merekomendasikannya kepada orang lain karena pengalaman positif yang didapat seperti yang lagi booming saat ini adalah Tian Lala. Kita adalah customer Tian Lala sekarang dan terus membeli produk terus kita rekomendasikan gitu kan kepada orang lain karena kita bilang oh ternyata enak ya Tian Lala itu gitu ya. Terus secara umum konsisten dalam memberikan dukungan dan bantuan bahkan saat situasi sulit. Jadi kesetiaan dan loyalitas ini diharapkan oleh setiap kita ya. Dimana kita kalau sebagai bos dari suatu perusahaan, kita berharap karyawan kita bisa loyal sama perusahaan kita ya. Dalam hubungan suami istri kita bisa saling loyal dan setia satu sama lainnya. Semua orang ingin harmonisasi dan keidealan dalam semua aspek kehidupannya. Atau ada yang berharap sebaliknya, pengen karyawan yang gak loyal, yang asal-asalan, atau pengen suami saya biar selingkuh aja gitu, enggak kan? Semuanya pengen dalam keadaan ideal,
harmonisasinya baik, dan semuanya setia. Tapi ternyata sayangnya semua kesetiaan dan loyalitas itu dalam setiap manusia punya terms dan condition. Ada ada batasnya, ada persyaratannya dalam setiap kesetiaan manusia. Contoh ya, kita bisa setia sama perusahaan yang kita tempat bekerja selama kita disejahterakan sama perusahaan kita. Iya gak? Kalau gaji kita dikasih naik terus tiap tahun, gaji besar, dapat tunjangan, dapat bonus, wah itu yang diharapkan oleh setiap karyawan. Ngelihat bosnya kasih tunjangan, lingkungan kerja mendukung, suportif, kalau mau cuti silakan gitu. Gak ditelepon waktu ada hari libur, wah ini bos aku baik banget nih, aku loyal sama perusahaan aku. Sebaliknya, perusahaan juga bisa loyal ke karyawan jika kita masih berguna dan patut dipertahankan. Ya. Tapi kalau kita udah gak lagi berguna, apakah kita masih bisa dipertahankan? Dan apakah perusahaan berani kasih kita bonus, tunjangan yang luar biasa kalau kinerja kita ternyata tidak sesuai yang diharapkan sama mereka? Bahkan ada kemungkinan kita dipecat, di cut out, walaupun sesetia atau seloyal apapun kita. Inilah terms dan condition dalam kesetiaan yang ada di dunia ini. Begitupun dengan relasi, selama kita setia, kita nggak selingkuh, kita sama pasangan beliin bunga, kasih bunga deposito dan sebagainya, perhatian, maka hubungan kita akan baik-baik saja. Ya, tidak ada pengkhianatan, semua aman. Tetapi sebaliknya, ketika kita merusak semua dengan ketidaksetiaan kita, masih ada yang mau pengen loyal sama pasangannya. Saat kita dikhianati, saat kita minta dibelikan makanan tapi nggak dibeliin, kita marah. Masihkah kita pengen loyal sama pasangan kita? Ketika pasangan kita ternyata selingkuh, hubungan kita bahkan menjadi hancur. Mungkin yang tersisa hanya komitmen pernikahan, namun relasi sesungguhnya mungkin sudah hancur. Jadi kita bisa lihat ternyata kesetiaan dari lensa dunia ini semuanya sangat rapuh. Manusia selalu berusaha setia supaya orang yang di sekeliling saya juga setia. Dia mencapai sesuatu, menjaga sesuatu supaya tidak rusak. Jadi sebenarnya kesetiaan kita sesungguhnya teruji ketika kita tidak lagi mengalami sesuatu yang ideal. Sayangnya ini pun terjadi antara manusia dengan Tuhan. Ketika Tuhan baik, doa kita dijawab, hidup kita baik-baik saja, kita bisa bilang, Tuhan aku mau setia mengiring Tuhan sampai menutup mata. Lalu bagaimana di saat doa kita gak dijawab? Saat hidup kita hancur-hancuran, kita masih bisa gak ngomong, Tuhan saya mau setia sama kamu sampai akhir hidup saya. Sementara kesetiaan sejati itu berbeda dengan pandangan kita. Kita dengan jelas mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan tidak seperti manusia, tidak tergantung terms dan conditions manusia. Bahkan kesetiaan Tuhan teruji dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya gini, di tengah semua keterbatasan kita nih ngelihat bahwa kerapuhan manusia yang susah setia, yang selalu punya syarat dan ketentuan untuk bisa setia, bagaimana sih kita bisa menghasilkan dan melihat kesetiaan sejati dalam pertumbuhan kita dalam lensa Injil ini? Yuk kita belajar sama-sama ya. Poin pertama adalah kesetiaan itu berasal dari Allah sendiri. Injil menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kesetiaan. Makanya di Mazmur 100 ayat 5 dikatakan apa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara mesti tahu bahwa kesetiaan itu bukanlah usaha manusia
untuk mencapai standar moral. Kita semua tahu, semua orang di dunia yang bukan ikut Tuhan juga tahu, kesetiaan adalah sesuatu yang harus dipunyai sama manusia. Itu seperti standar moral. Tetapi ternyata kesetiaan itu bukanlah usaha manusia untuk mencapai standar moral dalam lensa Injil. Ya, tetapi pencerminan dari natur Allah yang tidak berubah dan menepati janjinya bahkan ketika manusia gagal. Jadi kesetiaan bukan hanya bicara tentang moral manusia, tapi ini bicara tentang bagaimana kita memandang Allah dan natur Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita ngelihat bahwa dia adalah Allah yang tidak berubah, dia setia menepati janjinya bahkan ketika manusia gagal. Jadi pada dasarnya dosa itu merusak hati manusia sehingga tidak ada satupun yang mampu setia seperti Allah. Tetapi Allah adalah sang sumber setia. Dialah pribadi yang mampu mengubah hati kita dan menolong kita untuk rela. Setianya bukan karena standar moral, tapi dengan kerelaan setia dengan segala apa yang Tuhan percayakan. Beda ya Bapak Ibu, standar moral itu kita bisa paksa, kita bisa berusaha, tapi susah untuk setia. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita punya Allah yang naturnya adalah setia, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dimampukan untuk rela setia dalam segala yang Tuhan percayakan. Poin yang kedua adalah Kristus adalah wujud sempurna dari kesetiaan. Bapak Ibu saya mau nanya, kita sebagai manusia kita perlu nggak bukti kesetiaan? Perlu ya, semua orang butuh bukti kesetiaan. Karena kita nih terlalu banyak makan janji manis tentang kesetiaan. Namun akhirnya yang kita rasakan adalah pahit. Makanya saya kasih gambaran tentang kalau orang tuh lagi jatuh cinta, ya, lagi pacaran gitu ya, lagi jatuh cinta berkembang-kembang gitu. Banyak yang nanya, cewek-cewek pasti nanya sama pasangannya, sayang cinta gak sih sama aku gitu kan. Pengen gitu dibuktikan cintanya, kesetiaannya gitu kan. Terus kata pasangannya pasti, iya dong pasti aku cinta sama kamu. Kalau iya mana buktinya gitu kan. Pasti orang pengen nanya, pengen dibuktikan. Biasanya si cowok bakal jawab, ini nih lihat nih belahlah dadaku gitu kan. Lihat nih belahlah dadaku padahal mah ngeboro-boro dibelah gitu kan. Gitu. Tapi zaman sekarang enggak, wanita tuh enggak minta dibelah dadanya. Ya diminta belah dompet, belah rekening dan belah depositomu buat aku gitu ya sekarang wanita sekarang. Nah ini kebanyakan wanita itu minta dulu bukti cintanya dari hati, kalau sekarang dari dompet gitu kan. Tapi tetap minta bukti gitu. Nah dengan cara seperti ini, walaupun yang tadinya pacaran yang berbunga-bunga, dia diminta dibelah dadanya, dan semua dikasih gitu ya. Pada akhirnya sang wanita atau sang pria akan menemukan limitation di mana kesetiaannya ternyata nggak setia-setia amat gitu. Karena standarnya tuh pasti pengennya yang tinggi tapi dapatnya nggak seperti yang diharapkan. Nah, kita susah ngelihat kesetiaan manusia dan kita sulit di mana sih kita menemukan kesetiaan yang sejati. Nah, kita mau lihat bahwa bukti nyata kesetiaan itu yang terpampang nyata adalah di atas kayu salib. Kesetiaan sejati teruji oleh waktu. Dalam Injil, Yesus Kristus adalah bukti nyata kesetiaan Allah. Di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan bahwa jika apa? Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat apa? Menyangkal dirinya. Berbeda dengan kesetiaan manusia yang tergantung respon dan keadaan, Yesus setia sampai mati di salib bukan karena manusia layak, tetapi karena kasihnya. Maka kesetiaan dalam Injil dimulai dari apa? Dari iman kita kepada Kristus yang setia.
bukan dari usaha kita menjaga kesetiaan dengan kekuatan sendiri. Karena kita sudah melihat bagaimana kesetiaan Tuhan dengan kasih-Nya yang teruji di balik semua siksaan, penghinaan, dan tidak ada jaminan bagi Tuhan kalau manusia yang dikasih-Nya akan mengasihi Dia kembali. Tetapi apa? Dia tetap naik ke atas kayu salib karena kasih setianya tidak terhalang oleh apapun. Inilah seharusnya yang meluluhkan hati kita sehingga kesetiaan merupakan respon dan buah dari kasih kita kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita nggak ngelihat teori, kita ngelihatnya bukti nyata. Lihat hidup kita sekarang Bapak Ibu, di sini masih hidup semua ya. Semua masih hidup, masih punya nafas. Dan itu adalah bukti kasih setia Tuhan sama kita. Ini Bapak Ibu kalau kita ngelihat gambaran manusia yang gak pernah bisa setia dan kita yang berharap sama manusia sering kali kecewa. Kalau kita ngelihat gambaran Tuhan ini, di mana kesetiaan Tuhan itu tulus buat setiap kita. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Ada pribadi yang mengasihi kita, kalau bahasa sekarang begitu ugal-ugalan. Kalau kita nggak bisa luluh karena kesetiaan ini, saya nggak tahu apa lagi yang bisa meluluhkan hati saudara dan saya. Jadi kita mau lihat kesetiaan sejati, kita lihat Kristus yang adalah wujud sempurna dari kesetiaan. Di poin ketiga saya tulis, kesetiaan sebagai buah roh, bukan beban hukum. Makanya di Galatia 5 ayat 22 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kesetiaan lahir dari hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dari tekanan untuk terlihat setia. Artinya gini, ketika kita hidup dalam kasih karunia Injil, Roh itu akan membentuk hati kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya, tekun, dan berpegang pada janji seperti Kristus. Jadi itu adalah buah, merupakan respon dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Biasanya setelah hati kita luluh oleh berita sukacita itu, maka kehidupan kita pun berubah. Ada satu pribadi yang tinggal dalam hati kita yang mengingatkan kita selalu tentang kasih Tuhan. Dan gak sampai di situ, ia menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan merupakan apa? Buah dari perjalanan kita yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau enggak selalu dipimpin oleh Roh Kudus? Berapa minggu yang lalu saya bilang apa? Kita tuh hidup itu selalu di dalam proses. Manusia tuh pengen sesuatu yang instan. Aku pengen setia, dia berusaha setia. Berusaha tidak melenceng, berusaha untuk loyal. Tetapi pada dasarnya manusia ketika mengandalkan dirinya sendiri, dia akan selalu ngerasa lelah dan capek. Nah, kita ini diproses menghasilkan buah kesetiaan itu lewat apa? Lewat proses. Lewat apa? Lewat masalah, lewat air mata, lewat tantangan yang mungkin di dalam kenyamanan justru tantangan kita. Makanya banyak orang Kristen kalau hidupnya udah nyaman, itu biasanya dia lebih gampang jatuh. Itu juga merupakan proses kenyamanan. Nah, lewat proses yang dipimpin oleh Roh Kudus, lewat masalah yang ada, lewat tantangan, maka semakin kita memandang kepada Kristus, maka kita mengerti bahwa kesetiaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Contohnya apa? Kita bisa bertahan di tengah kesesakan, bisa bersyukur di dalam tantangan hidup, karena semakin kita menyadari bahwa di dalam kekelaman sekalipun, Ia Allah yang setia mendampingi.
Jangan takut di dalam proses, jangan takut di dalam masalah, jangan takut ketika kita di dalam penderitaan. Jujur ya Bapak Ibu, kemarin waktu Geva masuk rumah sakit dan saya akhirnya sakit, seminggu itu saya ngerasa akhirnya mengalami yang benar-benar ngerasa tuh kayak gelap banget. Anak sakit, saya ngelihat Yusak harus setiap hari di rumah sakit, itu tuh kayak aduh Tuhan ini tuh kapan selesainya gitu. Belum lagi terakhir waktu dokter bilang Geva kemungkinan kena HSP autoimun, itu tuh aku tuh langsung kayak aduh Tuhan ini apa lagi gitu. Aku tuh bener-bener ngalamin yang namanya sesuatu yang sepertinya perjalanan hidup ke depan tuh kayak gelap banget. Seperti orang yang harapannya pupus gitu. Walaupun kejadiannya cuma sakit flu, batuk gitu ya, tapi badan tuh nggak enak banget gitu. Dan ngelihat anak seperti itu tuh kayak saya ngerasain itu yang namanya lembah kekelaman. Mungkin itu bukan titik terendah, tapi saya ngerasain namanya lembah kekelaman. Tapi di situ saya sering ngeluh sama Yusak. Aduh tuh kayak saya capek banget, saya kasihan banget ngelihat kamu gitu, kayak capek gitu ngurusin dan segala hal yang terjadi. Saya ngerasa saya useless, saya ngerasa saya nggak berguna. Gitu, saya ngerasa kayak saya tuh kok gak berguna sebagai istri, gak bisa membantu gitu. Tapi ya di situ saya belajar, itulah proses di mana akhirnya saya menemukan bahwa bahkan di hal-hal seperti itu, bahkan di kala saya ngerasa bahwa Tuhan lagi gak ngomong apa-apa, lagi diem, Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat bahwa Dia adalah Allah yang setia mendampingi. Karena kita nggak bisa hidup seperti tidak ada masalah dan ngerasa bahwa hidup kita baik-baik saja. Kadang Tuhan izinkan kita celik, ngelihat keadaan yang pahit untuk melihat bagaimana Tuhan menolong dan mendampingi kita dan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Ketika saya udah mulai lewatin proses itu, saya cuma bilang sorry ya Tuhan, kalau saya tuh sering banget ngeluh, saya tuh sering banget ngerasa bahwa kekuatannya tuh dari saya. Tapi makasih karena saya udah diizinkan melewati itu dan saya ngelihat bahwa pendampingan Tuhan luar biasa buat hidup Geva, buat hidup Yusak dan hidup saya. Puji Tuhan kita bisa lewati itu semua. Jadi kita percaya bahwa ini proses kita, kesetiaan kita itu berasal dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi jangan takut berada di dalam tekanan sekalipun, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mendampingi kita. Poin keempat adalah hidup setia karena Injil bukan untuk memperoleh keselamatan. Kita udah sering banget dengar tentang berita keselamatan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kita diselamatkan karena bukan perbuatan baik. Kita setia bukan karena kita supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita bisa dimampukan untuk hidup setia. Kesetiaan orang percaya bukan untuk mendapatkan kasih Allah, karena kita sudah dapat, karena kita sudah dikasihi. Tapi karena kita sudah dikasihi sepenuhnya, kita bisa setia dalam apa? Dalam hubungan dengan Allah yang tadi lewat masa sulit, kita bisa tetap berdoa, kita bisa tetap percaya, dan taat meski sulit. Lalu dengan hubungan sesama gimana? Kita gak akan mudah menyerah sama pasangan kita. Bahkan kita terus belajar tetap mengasihi pasangan kita bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun. Lalu dalam panggilan hidup apa? Kita mengerjakan apa yang Allah percayakan saat ini, baik pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam panggilan hidup kita, kita percaya bahwa kita boleh mengerjakannya dengan tekun di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi semua itu adalah respon kasih, bukan upaya untuk diterima oleh Allah. Bapak Ibu, kita sudah diterima oleh Allah, bahkan dalam kebobrokan kita. Orang berinjil memahami betul bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada seberapa besar kebaikan kita atau kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Saya undang pemain musik itu naik.
Manggung. Kita harus paham betul bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada seberapa besar kebaikan kita atau kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Mohon maaf nih, saya harus bilang, banyak orang yang udah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, bahkan dia berani terang-terangan bilang bahwa saya nih udah dari kecil melayani jiwa-jiwa. Itu saya ini adalah orang yang setia. Lihat pelayanan saya. Lihat orang-orang yang udah saya layani udah beribu-ribu. Banyak loh orangnya seperti itu. Ukuran kesetiaannya diukur dengan pencapaian pribadinya dia. Karena udah lama mengikut Tuhan, udah banyak menobatkan orang, udah banyak bikin kesaksian di mana-mana. Lalu kesetiaannya dia diukur dari pencapaian pribadinya dia. Lalu dia adalah orang yang si paling merasa, si paling setia dan paling diterima oleh Tuhan. Lalu apakah benar seperti itu? Saudara, kalau ukuran kesetiaan kita diukur dari kebaikan dan pelayanan kita, maka sebenarnya kita bukan orang yang setia. Karena kita jadi pribadi yang sangat angkuh. Kita merasa lebih baik dan lebih rohani daripada yang lain. Sementara penerimaan kita di dalam Injil itu berbeda. Orang yang pengen dibilang setia dengan pencapaian pribadinya adalah orang yang paling pengen diterima sebenarnya. Pengen dipuji, pengen dibilang hebat kamu. Tanpa sadar, kita harus tahu bahwa penerimaan kita di dalam Injil itu berbeda. Pelayanan kita itu bukan pembuktian diri kita. Pembuktian diri kita terhadap manusia. Buat apa? Kita jago-jagoan pelayanan di hadapan manusia buat apa? Kalau di hadapan Tuhan, kita nol. Harusnya pelayanan adalah hasil dari kesadaran diri akan anugerah yang sudah kita terima. Maka apa? Kerinduan kita muncul. Supaya apa? Bukan karena saya. Saya cuma pengen orang lain ngerasain, mengecap kebaikan Tuhan lewat hidup saya. Karena kita tahu bahwa kita sudah diterima dan dikasihi oleh Tuhan, maka kasih kita mengalir ke orang-orang di sekitar kita. Ketika kita punya dasar yang kokoh, kesetiaan kita melayani tidak bergantung seberapa lama kita melayani, atau seberapa kita tidak pernah ditolak dalam pelayanan. Namun kita tidak menghitung-hitung karena kita sadar setiap hari adalah kesempatan kita untuk menceritakan kasih Tuhan. Baik atau enggak baik waktunya, diterima atau ditolak, kita gak jadi marah atau kecewa karena kita punya dasar yang kokoh dalam melayani. Ini loh, hidup setia karena Injil dan respon dari keselamatan yang udah kita terima dari Tuhan. Ini adalah bentuk kita dalam melayani. Kalau saya boleh ambil kesimpulan gini Bapak Ibu, saudara, saya ngelihat bahwa kesetiaan sejati ini bukan hasil dari kekuatan atau komitmen kita. Tapi kesetiaan kita timbul dari kesadaran kita akan kelemahan dan kerapuhan kita. Beda ya. Pandangan dunia, manusia harus setia dengan kemampuannya. Tapi pandangan Injil melihat kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang sangat rapuh. Maka dari itu kesetiaan kita hanya bisa sangat bergantung kepada Yesus saja. Kita mudah takut, kita mudah cemas, makanya kita perlu bergantung pada Kristus. Kalau kita boleh ingat bahwa waktu Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani, waktu ia harus menerima cawan murka Allah, Yesus menyadari kelemahan dia sebagai manusia. Dia saat itu mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran. Dia berdoa meminta kekuatan dan menyerahkan kehendaknya kepada Bapa saja. Bukankah kita juga sama Bapak Ibu? Kita seringkali rapuh dan kita butuh kekuatan dari Tuhan.
Mungkin bedanya kadang di tengah kecemasan kita kurang berserah. Kita bergumul terus dengan ego kita, dengan idealisnya kita. Harusnya saya tetap setia nih, harusnya saya bisa nih tetap setia. Tapi kok saya kayak gini ya? Tapi kok saya udah setia, kok saya masih gak diterima dengan baik ya? Kok saya masih diperlakukan dengan seperti ini ya? Dan sebagainya. Nah ini kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang butuh terus dipertontonkan salib terus menerus. Karena di sanalah letak kekuatan kita. Di sanalah kita dimampukan untuk berjalan dalam kesetiaan yang sejati. Kesetiaan sejati yang apa? Kesetiaan yang timbul di tengah ketidakidealan, Bapak Ibu. Kesetiaan yang bertahan dalam bentuk sebuah pengorbanan. Kesetiaan yang tidak goyah oleh karena keadaan dan perasaan. Kesetiaan yang kokoh karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Maka kita pun melihat dan mengikuti teladan itu. Marilah kita terus melihat dan bergantung kepada Tuhan saja. Maka kesetiaan kita akan timbul dan semakin kokoh dalam mengiring Tuhan. Kita ngelihat bahwa pandangan dunia tentang kesetiaan dan pandangan Injil tentang kesetiaan begitu berbeda. Sekali lagi saya bilang, kita adalah manusia yang rapuh yang butuh Tuhan untuk bisa punya kesetiaan sejati dan buah kesetiaan sejati. Kita sama-sama berdoa.